Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Termul menangis ya, gagal cair, gagal gajian. Karena sekali lagi ini merupakan sebuah kemenangan tersendiri ya. Setidaknya sampai saat ini bahwa termul serabutan tidak ada di rakyat bersuara. Ini sesuatu hal yang harus kita gaungkan supaya termul-termul tanpa kualitas itu tidak menjadi virus di ruang publik. Mereka memiliki hak untuk berada di ruang publik. Betul itu, mereka memiliki hak. Tetapi saat terlihat kekonyolannya, jangan berikan ruang. Nah, itu yang saya maksud ya. Baik. Ada video bagus ini, judulnya itu Roy Suryo tantang Rektor UGM serahkan ijazah ke Jokowi saat persidangan. Berani nggak? Nah, begitu ya. Jadi Rektor UGM ditantang menyerahkan ijazah ke Jokowi. Karena beberapa waktu yang lalu kan Bill of Sight, ya sang pengkhianat leluhurnya sendiri, dia itu mempermasalahkan ijazahnya Roy Suryo. Dan saya kira ini, bukan saya kira ya, pastinya ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada kita bagaimana berbedanya respons Roy Suryo dan Jokowi saat dituduh ijazahnya bermasalah. Yang satu masalahnya palsu, yang satu lagi masalahnya diada-adakan. Karena mendesak agar UNJ ya selaku penyelenggara pendidikan menerapkan aturannya sendiri. Ya namanya aturan sendiri ya, mau diterapin mau enggak kan, juga tidak ada konsekuensi memaksa, karena itu bukan undang-undang yang dilakukan oleh UNJ. Jadi tidak ada permasalahan saya kira. Hanya saja respons dari Roy Suryo dan Jokowi itu berbeda jauh. Nah, maka dari itulah pada video kali ini Roy Suryo itu menggebuk lah sudah bahasanya. Mempermalukan 3 orang sekaligus. Siapa itu? Jokowi, UGM, dan Bill of Sight. Nah ini digebuk sekaligus ya 3 orang. Karena kalau mau ya begitulah caranya. Makanya di sini bahasanya begitu. Roy Suryo tantang Rektor UGM serahkan ijazah ke Jokowi saat persidangan. Berani nggak? Nah itu. Ya urusannya kan itu nanti. Oh ini kan tidak pada tempatnya ya, urusan nanti itu mah. Yang jelas ya pihak-pihak yang ada di sini, siapa Jokowi atau Roy Suryo misalkan, memiliki kewajiban terhadap publik meskipun tidak memiliki kewajiban terhadap hukum. Keduanya nih, Roy Suryo tidak memiliki kewajiban di atas hukum untuk meladeni yang dituduhkan sama Bill of Sight ya. Jokowi pun kalau mau diam ya diam saja begitu, nggak ada permasalahan. Jadi di hadapan publik dua reaksinya sudah berbeda. Baik, kita akan saksikan saja ya videonya. Mari kita simak. Baru malam ini kemudian terbuka bahwa hasil sidang nanti bahasanya apa? Kecil kemungkinan, besar kemungkinan? Zong mas, zong. Potensinya zong. Oke, kenapa? Karena ijazah asli atau palsu itu tidak akan pernah bisa dibuktikan di sidang pengadilan secara material. Lalu bagaimana membuktikan fitnahnya kalau dokumennya sendiri tidak bisa dibuktikan? Bagus. Itu yang saya artikan akan kesulitan karena tidak ada yang palsu yang asli yang mana dilakukan membuat fitnah. Atau memakai menggunakan. Oke. Itu persoalannya. Bung Sugeng? Iya. Jadi nih. Jadi kalau mudah-mudahan ya, gimana nih? Jadi saya lihat ini kasus tetap akan masuk ke pengadilan ya. Dan ini adalah kasus pidana. Karena prosesnya dalam sistem peradilan pidana terpadu sudah jelas, mulai dari polisi, jaksa ke pengadilan. Ini bukan yurisdiksi peradilan lain, ini pidana. Pidana untuk memeriksa perkara apa? Ya. Yang tadi dikatakan oleh Prof. Gayus, perbuatan yang terlarang di situ. Identik berdasarkan hasil lab. Ya, jadi ini identik enggak? Ini pendapat saya dulu ya. Identik ya. Kemudian itu akan sampai pada argumentasi bahwa palsu ini identik. Maka Pak Jokowi punya ijazah tersebut. Ya keren. Identik. Jadi begini. Tadi kan sebentar ya, ini ada yang protes. Kenapa di rakyat bersuara itu sekarang tidak adil begitu? Karena termul akhirnya cuma 2 orang, sedangkan non termul 7 orang. Saya katakan begini, apabila orang itu sedari awal dia insaf, adil,
netral, itu akan melihat bahwa Roy Suryo itu memang betul-betul dikriminalisasi, dan Dr. Tifa dalam hal ini pasti akan melihat mereka itu dikriminalisasi. Pada akhirnya akan sulit melihat orang yang netral, betul-betul netral, karena senetral-netralnya orang kalau sudah melihat kenyataan itu pasti ada keberpihakan. Begitu. Jadi jangan salahkan siapa-siapa, karena sudah tidak akan lagi menemukan termul-termul baru dari orang-orang terpelajar yang netral, nggak bakalan ada. Ya, tadinya netral, kemudian pada akhirnya akan melihat ada kriminalisasi di sini, ada kebiadaban dari Jokowi itu. Beri kesempatan, biar nggak apa. Tapi sebelumnya saya Soal bersalah dulu soalnya, oke silakan. Oke, saya komentari. Sebelumnya saya bertanya dengan Pak Rifai, katanya ada sidang PT UN sebelumnya. Hasilnya apa, Pak? Bukan, ini perkara ini sudah diajukan di Perdata. Nah, iya. Tadi katanya ada Dicabut yang itu Badan Tua. bukan PT UN. Belum Badan putus. Tua ngajuin gugatan di Petun, Pak. Iya, maksudnya katanya sudah di PT Iya, dan sebagainya. nyatakan tidak bisa lanjut kan? Hasilnya apa? Kan belum ada. Tidak lanjut, tidak bisa dilanjutkan. Lah iya, apa? Dia tidak lolos apa namanya? Keputusannya dismissal. apa? Ya keputusannya Tidak ada apa? keputusan. Tidak lolos dismissal, Bapak. Paham Jadi nggak? bukan masalah ijazahnya. Loh, gugatan Badan Tua, tanya Badan Tua. Nah, kan, apa? Ijazah, Pak. Bukan katanya sudah sidang ini Perdata, ini PT UN. Iya, Saya makanya tertarik. Saya tertarik Semua hanya sudah, di PT sudah ajukan UN. gugatan di Perdata di Ya, Tun. kami ingin tahu Yang sehingga Tun kami itu bisa keluar mengevaluasi. dismissal, Pak. Iya, nanti. Penetapan dismissal, Bapak paham? Iya, tapi apakah pernah dikatakan di PT UN ijazahnya itu asli? Nggak pernah. Bapak paham nggak penetapan dismissal? Loh, saya Maka bertanya. perkara ini tidak bisa diperiksa di Petun, Pak. Tadi, tadi dismissal itu Pak bukan merupakan Rifai objek. bilang, ya saya bukan masalah itu. Seperti gugatan-gugatan Saya hanya perdata bertanya. semua juga dinyatakan NO, Pak. Pengujiannya itu kan di PT UN. Yang masuk gitu loh ke perkara. Kemudian Rifai tadi berkatakan ada sidang PT UN. Sekarang saya tanyakan hasilnya apa? Supaya kami itu supaya tahu asli apa tidak. Tanya Badan Tua deh, tanya putusan Badan Tua, Pak. Nggak ada sebut Bonatu Bapak nggak ada ada sebut kalau sendiri yang mengatakan tidak disebutkan asli atau palsu, hanya Nah, disebut iya, tapi kan tidak sudah merupakan diuji di- objek. Tidak menjadi objek. maaf ya, sudah diuji di PT UN, sudah diuji itu kan artinya di Iya, belum ada keputusan asli atau tidak. berarti belum ada Tadi putusan. jelas, Itu bahwa intinya. perdata Apa yang mau itu disampaikan, tidak Sidro? pernah masuk Ini karena penting. selalu dihentikan Ini oleh penting. hakim. Jangan sampai masyarakat Hanya pidana nganggap inilah yang sudah lolos ada. ke pokok perkara itu loh, Pak. Iya. Jangan sampai masyarakat nganggap sudah ada PT UN. nggak ada. Ternyata belum ada hasil. Betul. Nah, ini penting. Tidak dilanjutkan sidangnya. Iya, Kurang lebih begitu. berarti belum ada hasil. Oh, Apakah asli apa Rifai. tidak? Itu Ya. intinya. Oke. Kedua, Sementara kalau dikatakan dismissal itu kemarin pun yang mencabut Pak Bonatua. Jadi sampai saat ini memang belum ada keputusan persidangan dari tingkat atau dari kamar manapun dari persidangan yang menyatakan ijazah Jokowi itu asli, nggak ada. Palsu juga nggak ada. Nah ini kalau misalkan di sini juga bukan kamarnya begitu. Itu yang dimaksud. menarik, identik pasti asli. Tadi Identik maka punya ijazah. Iya, maksudnya kesimpulannya Enggak karena disebut asli tadi. identik, maka- Identik punya ijazah. Maka ketika identik dan punya ijazah, maka betul dilakukan Nah, fitnah. iya, ini kan masalah kita itu kan ijazah asli dan tidak asli. Iya. Lah identik itu apa bisa dikatakan bahwa Ijazah asli. asli? Belum ada, betul. Belum ada. kan? Jadi saya perdebatan asli atau tidak asli kan perdebatan di luar peradilan. Bukan Ya, tadi identik. enggak, sebentar dong. Saya nggak menyatakan asli tidak asli. Oke. Pembuktian lab krim itu hanya menyatakan dua, identik dan tidak identik. Oke. Ya. Ya. Ketika hakim memiliki keyakinan pada pembuktian yang diajukan oleh jaksa, maka bahasanya juga konsisten menyatakan identik. Iya, apakah pasti asli? Belum tentu. Belum tentu. Loh, saya tidak tahu. Kan Wah, ini nggak kan tahu. Sekarang kalau nanti- palsu sama palsu identik nggak? Enggak akan diperiksa palsu tidak Enggak, saya- palsu. Lah, Nah, tapi kan itu penting. Kenapa asli atau Iya, palsu hakim, supaya fitnahnya ya. bisa terbukti. Ya, Nah, hakim itu segini, tidak Pinter, boleh Aiman. mendasarkan pada identik. Ya itu kan Karena- pendapat Anda ya. pendapat Bukan. saya. Karena di dalam pengujian itu Sebentar. dokumen pembanding juga Ketika- harus otentik dulu. Sebentar Harus diuji dulu ya. Ini aturan ya. Identik dengan yang diterbitkan misalnya dari UGM. Bukan. Dia akan menyatakan ini identik yang diterbitkan oleh UGM. Pertanyaan saya ke Ya. Bapak, apakah UGM pernah menunjukkan ijazah? Loh, Belum. saya itu kan hasil Lah ya ini kan pemeriksaan di perkara dalam. ini kan ini Pak. Jawab saja, jawab. Begini UGM ya. tidak pernah menunjukkan ijazah Pak. Hanya Kita- narasi-narasi telinga aja. Ya itu kan yang Anda Loh, itu pikir. fakta. Oh ya kita belum tahu fakta itu Nah, nanti saya di beritahu, pemeriksaan. menyatakan ijazah ini Di asli, Pak. pemeriksaan pokok perkara ya. Kalau
Belum tahu, saya beritahu. Kalau Anda kemudian menyatakan seperti itu, nanti di pembuktian pokok perkara. Kemarin kita putarkan Kan sini kita UGM, diskusi, kalau UGM sudah menyatakan bahwa Iya. pernah lulus tahun sekian, saya lupa, 85, Tapi sudah itu memberikan tanggalnya ijazah. double, Mas. Iya, ada Rektor perbedaan sendiri, tanggal. Prof. Ova mengatakan Nanti kembali kepada lulusnya keyakinan Oktober hakim. dan November. Karena Ya, benar yang mana? hakim akan Bentar-bentar, ini IPW kan harusnya menjadi kontrol buat polisi, bukan mendukung polisi ya. Ini IPW kok malah mendorong. Saya katakan begini, lembaga kontrol itu, tatkala yang dikontrolnya bagus, diam. Tatkala yang dikontrolnya jelek, ngomong. Ya ini kok yang dikontrolnya dalam hal ini adalah polisi jelek, malah dibela sama IPW ini. Kayaknya nggak bisa jawab ya. Antara identik dengan otentik. Ya kalau misalkan dia identik, yang di-upload sama Dian Sandi itu identik dengan yang diakukan analoginya milik Jokowi, kemudian yang diakukan milik Jokowi ini palsu, ya berarti identik palsunya begitu. Ya gimana sih? Begitu aja nggak paham. Terus berdasarkan dua alat bukti dan timbulnya keyakinan. Kami tahu Pak, Iya. hakim itu berdasarkan keyakinannya, Iya. tapi berdasarkan fakta persidangan. Iya. Nggak tiba-tiba terus yakin gitu aja, fakta persidangan yang Nah, menunjukkan, fakta Pak. persidangan salah satunya adalah keterangan ahli, Iya. ya, keterangan saksi, Kami tahu. hasil lab krim, itu fakta Kami tahu. persidangan Kami tahu. untuk menghukum, ya. Kalau mau membebaskan juga fakta persidangan iya, yang diajukan tapi oleh Bapak ini. langsung loncat keyakinan hakim. Loh, kenapa saya tidak boleh mengatakan itu? Keyakinan Ya, hakim itu kan pendapat saya. Anda challenge saja. Silakan. Ya. Silakan Jadi berpendapat. nggak bisa Anda paksakan ya bahwa saya setuju dengan Anda. Ruang publik ini diisi oleh diskursus ya. Gitu loh. Kalau saya mau mengatakan identik itu asli, apa masalahnya? Nggak boleh atuh. Ya iya, apa masalahnya buat Ya, Anda? ya nggak ada masalah itu. Ya iya, makanya saya menyatakan Kami punya Anda challenge pendapat. dengan pendapat Anda supaya ruang publik ini Kepolisian Pak tidak pernah mengatakan ijazahnya asli. sudah ya, itu pendapat saya ya. Nggak bisa. Itu pendapat saya. Kalau Anda men-challenge saya, keluarkan pendapat Anda. Nah, ini pendapat Saya saya. juga tidak mau membantah pendapat Pendapatnya Bung Anda. Sugeng menyatakan bahwa kalau identik itu asli, pendapat Bung Iya, Sugeng, udah. bukan Tadi kan polisi. mengatakan begitu. Ya Kalau sudah, identik Anda asli, bilang ya. aja bahwa identik Kalau belum identik asli. itu asli kan begitu tadi. Gitu Nah, loh. iya, identik Kalau belum tentu Anda asli. berpendapat begitu ya, sampaikan identik belum tentu asli. Silakan. Biar publik yang menilai. ya. Iya. Gini. Oke. Secara Gitu tadi loh. begini. Yang Begini, Mas. berikutnya. Saya Baik ingin- sebentar ya, kalau kata si IPW ini siapapun namanya ya, ini orang belum pernah saya melihat dengkul ini orangnya ya, ini dengkul sekali orang nih. Jadi kan kita bebas saja berpendapat kalau di muka publik itu, saya mau berpendapat apapun bebas. Nah kalau begitu Pak, kenapa dari awal Roy Suryo itu dipenjara? Satu, kalau kita musalamah ya, kita sepakati apa yang dikatakan oleh orang ini. Dan apakah memang demikian? Tidak, karena pendapat itu harus berdasarkan nilai. Kalau kamu tiba-tiba mengatakan yang identik itu asli, dari mana landasan pendapat itu? Itu akan menjadi pembodohan bagi publik. Karena identik itu bukan asli, identik itu mirip. Ya, banyak persamaannya, hampir tidak ada perbedaan. Itu adalah identik. Otentik itu adalah yang dikeluarkan persis plek-ketiplek. Ada duit 50.000, 2 biji, 2 lembar, dua-duanya palsu. Ini yang palsu sama yang palsu, ini identik. Identik palsunya. Kemudian apakah yang ini otentik? Ada cara yang lain untuk membuktikannya. Jadi yang palsu ini meskipun dia dua-duanya palsu, ya yang satu identik dengan yang lain. Tapi apakah yang ini identik dengan yang asli? Itulah yang dipertanyakan. Apabila ternyata yang A ini terbukti bahwa dia itu yang dikeluarkan asli, maka itulah otentik. Maka bahasanya yang B ini bukan otentik tapi identik dengan yang asli, sedangkan pembuktian asli belum pernah terjadi. Makanya tadi disebut-sebut PT UN tidak ada keputusan asli, itu nggak ada. Ya kalau begitu mas cara berpikirnya ini kembali ke zaman dahulu, zamannya Aristoteles. Makanya kenapa dia membuat aturan-aturan berpikir, karena ada orang-orang sofist. Ya sofist itu orang-orang, kalau di dalam ilmu kalam disebutnya itu sufastoiyah. Mereka itu kalau ngomong ngawur, mengatakan ini ada kisah seperti ini ya. Ada dua orang sedang berjalan nih, di depan melihat sesuatu yang hitam. Kedua orang ini berdebat. Kata kamu yang hitam itu apa? Kata yang A, yang hitam itu adalah kambing. Kata yang B, yang hitam itu adalah burung. Setelah lebih lama mendekat, ternyata yang hitam itu terbang. Kata B mengatakan, tuh kan kata saya burung-burung. Yang A mengatakan, bukan, itu bukan burung, itu kambing spesies baru. Katanya begitu. Lah, itu kelihatan bodohnya. Nah, yang IPW ini kelihatan sekali dengkulnya. Masa identik itu asli?
Ya, tidak ada identik itu asli. Identik bukan asli, sudah begitu adanya. Coba cek kamus bahasa Indonesia itu. Aduh, ini tadinya saya mau mengulas Roy Suryo, kok ketemu sama orang ini jadi lebih parah daripada Termul nih, si IPW ini. Mencoba memberikan penjelasan ya gini. Soal identik itu memang belum tentu asli. Asli itu adalah dibukti dia otentik tidak. Pemeriksaannya otentik dan yang bisa menguji otentifikasi itu adalah misalnya lah Andri. Misalnya ini saya kasih contoh. Ini ada surat LP. Apakah ini identik atau otentik? Nah, kemudian dibandingkan. Misalnya ini ada LP yang lain. LP ini Anda dengan tahu nggak LP ini- artinya otentik? Nah, ini Otentik, akta otentik. Gak usah ngomong. misalnya Artinya ada dulu. Akta otentik misalnya. Tahu nggak akta otentik? Jangan supaya kita Akta tidak. yang asli. Oh, tunggu. Loh, enggak, ini istilah- itu ada istilah penjelasan di dalam hukum. Istilah ya. teknis, Pak. Jadi Sebentar, akta saya jangan otentik ngomong dulu, adalah Fred. apa? Nggak usah Sebentar, saya didengar, jangan- orang ini identik. identik aja nggak ngerti kok. Ya, Oke. sama. Ini identik. Jadi gini, fotokopian tuh identik Fotokopi dengan itu aslinya. identik. Ya, tapi misalnya diuji dulu. Oke. Apakah misalnya ini ijazahnya Jokowi gitu misalnya. Ini ijazah 15 teman-temannya. Oh, ini identik. Ternyata yang otentik ini. Otentik itu yang asli. Otentik yang asli. Oke, oh, jadi Nah, ini tidak identik dengan yang otentik. Oke. Berarti harus diperiksa dulu, otentifikasinya diperiksa dulu. Nah. Saya mau kasih Gitu. penjelasan Iya. ya. Apa yang disebut akta otentik? Ya lah, nggak usah Oleh jelasin. kewenangan- Orang ngomongnya itu kan bebas berpendapat kok didengerin. Nggak usah ngapain, ngedabrus aja udah. Iya, ngapain didengerin? ya. Iya, Nasional dah, pada seperti dah, reading. dah. Jangan akta otentik. Ya, Nanti dah, kan dah. ide- Otentik. Iya, ini saya mau menyatakan istilahnya bahwa Ya, benar tidak ya, Anda tidak. ya, Istilahnya Fred. yang saya tadi sebutkan. Ketika Fred, penerbit Fred. di mana Fred, bahwa Fred. itulah makna Fred. alat bukti dari Fred, perjalanan keuangan. Fred. Masih dikatakan rektor pasti benar. Ya pasti benar. Ya, enggak lah. Iya, kalau kita Ya kalau rektornya korup nggak pasti benar. Itu sesuatu yang dilihat bukan didengar. Elah. Pasar pramuka. Konstitusi berdasar bah. dan memaksakan kehendak. Berdebatlah dalam ruang yang namanya diskursus publik dengan pendapat masing-masing. Ya, nggak ada landasannya. Jadi kita harus Dah, mencerah weleh. putusannya bebas. Weleh. Perbuatan terdakwa tidak terbukti. Alasannya bla 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 bla. Dan proses pembuktian itu bisa dilakukan di persidangan. Iya, makanya maju ke persidangan. Itu adalah Weleh. Maju kita Police dimenangkan. Watch kok malah bela makanya polisi. Mari kita nonton bersama. Ini adalah kasus yang mencerdaskan. Nah. ya. Karena di sana Iya, diuji ente-nya membodohkan itu. Ya. ya keahlian akademis ya Nah. profesionalisme Weleh. dari masing-masing pihak. Pak Sugeng. Diliput. Nih gini. Ya. Nih Terima kasih. Kemarin Ya, oke. kemarin Ya, ada kita ada lanjut. usulan Tepuk menarik. tangan apa yang mau ditepuk tangan? Mas Aiman. Ya, oke. Kemarin ada usulan menarik dari sahabat saya namanya Michael, ya Michael Sinaga. Oke. Dia membandingkan ijazahnya Jokowi dengan ijazahnya Roy Suryo, katanya dari S3 UNJ itu palsu katanya. Berani nggak? Misalnya, nanti rektor UGM memegang ijazah yang dari Jokowi, memegang bersama-sama. Ini ijazah master S3 nih ya. Ini ijazah S3 saya. Oke. Saya sudah menunjukkan ijazah saya ini diserahkan langsung oleh pejabat UNJ. Nah, Berani nggak pejabat UGM itu pada saat sidang pukulan menyerahkan untuk kayak OVA, gini? ya. Jadi rektor itu yakin ini loh ijazah yang dimasalahkan itu ini. Ya, tapi itu juga Kira-kira berani nggak? Nggak Kira-kira berani bakalan. nggak? Nah itu rektor gini, Mas Roy. serahkan ijazah ini Iya. kepada Jokowi Nggak. pegang dua tangan. Gitu. Forum-forum ini juga harus Gitu. kita pergunakan mencerdaskan publik. Iya, ya. benar. Jadi begini. Kalau nggak berani Gini, Mas Roy. Sos ijazahnya Jokowi. Nggak bakalan berani. Gitu. Persidangan ini tentu harus mencari kebenaran material. Materialnya apa? Adalah soal ijazah yang pertama. Baru itulah yang akan membuktikan tuduhan terkait dengan perbuatan tadi. Persidangan ini nantinya terlepas dari apakah pastikan mengajukan eksepsi lagi. Tapi apakah nanti eksepsinya diterima kan di belakang. Terlepas itu diterima atau tidak, saya mau melihat bahwa menggambarkan begini. Persidangan ini nanti akan berada pada 4 titik epicentrum perdebatan atau perbandingan. Yang pertama akan membandingkan antara kekuatan jaksa dengan teman-teman advokatnya Dr. Tipa. Yang pertama itu adalah saksi korban akan beradu dengan mereka. Yang kedua adalah forensik yang telah diserahkan oleh Mabes Polri yang menyatakan identik tetapi tidak menyatakan asli akan dikomparasikan dengan penelitian mereka. Yang ketiga adalah saksi dari UGM. Mereka akan dikomparasikan juga dengan keterangan saksi yang mereka berikan. Demikian juga dengan keterangan ahli yang diajukan oleh JPU akan dikomparasikan dengan ahli para
advokatnya Dr. Tipa. Hakim akan menilai, membandingkan keterangan mana yang paling memenuhi atau paling dekat dengan kebenaran material. Tetapi untuk mencari kebenaran materialnya kan tidak akan pernah terjadi di persidangan. Tidak akan pernah ada statement keputusan menyatakan ijazah itu asli atau tidak. Jadi hakim hanya akan memutus, kalau hakim memutus ya, tanda kutip memutus, eksepsi ditolak, tapi kalau eksepsi diterima kan nggak ada itu nanti. Tapi kalau contohnya hakim akan memutus, jadi dasar hakim memutus itu hanya berdasar keyakinan, tapi bukan kebenaran material soal ijazah itu. Nah, bagaimana supaya kebenaran materialnya terbuka? Saya sarankan teman-teman mengajukan gugatan saja, gugat UGM di Petun untuk membatalkan ijazahnya Jokowi. Kenapa dibatalkan? Karena diduga palsu. Buktinya apa? Penelitian. Nanti putusan itulah yang akan membuktikan secara material apakah ijazah ini memang asli atau tidak. Karena persidangan ini tidak akan pernah memutuskan, tidak akan pernah menyatakan ijazah Jokowi asli atau tidak. Tetapi hakim paling akan menyatakan, kalau toh teman-teman memang sudah ditarget harus divonis, hakim paling menyatakan berdasarkan keterangan bukti lapor, keterangan ahli, keterangan ini, maka ini kan putusan itu harus selalu menyatakan secara sah dan meyakinkan. Sah meyakinkan itu kan harus ada kebenaran materialnya. Jadi itu yang saya bilang, ini semua akan gelap gulita ke depan sepanjang tidak pernah ada kebenaran materialnya soal ijazah Jokowi. Kecuali memang persidangan ini, ya mohon maaf saya tidak menuduh pengadilan merancang putusan. Kecuali memang ini ada sebuah tangan yang kita tidak tahu bekerja, memang sudah ditarget harus dihukum, ya udah. Hakim pertimbangannya berdasarkan forensik, berdasarkan keterangan ahli, dan semua itu akan mengacu kepada yang diajukan oleh JPU dan akan mengabaikan fakta-fakta, bukti dan keterangan serta ahli yang diajukan oleh teman-teman. Tinggal bagaimana membuktikan materialnya. Ya saran saya itu, majulah kalian, gugatlah itu UGM yang digugat, bukan Jokowi. Sehingga hakim punya keyakinan nanti dalam sidang pidananya. Sehingga ketika UGM digugat untuk membatalkan ijazah Jokowi, karena kan UGM menyatakan itu asli. Maka itu dasarnya gugatlah UGM untuk membatalkan itu. Karena UGM telah salah menyatakan itu asli karena bukti-bukti yang kami miliki ini loh. Kan nanti Petun yang akan mengadili, karena Petun berhak karena itu adalah universitas negeri dan putusannya adalah produk hukum negara, produk administrasi negara yang bisa diuji di Petun. Kalau kemarin kan yang menguji itu kan legal standingnya juga tidak memenuhi, makanya kan dismisal, tidak diproses selanjutnya. Tapi kalau Mas Roy kan memiliki legal standing, Tiba kan memiliki legal standing untuk itu. Oke, jadi nanti hasil dari putusan PT UN nanti bisa menjadi pertimbangan hakim di sidang pidananya. Yang menyatakan itu asli atau tidak, sama seperti ketika kita menguji sertifikat. Sehingga nanti pada sidang pidananya bisa dibuktikan apakah fitnah atau tidak. Bisa. Tapi kalau Petun sudah menyatakan asli, ya sudah siap-siap masuk. Tapi kalau Petun menyatakan memang tidak asli berdasarkan bukti, sidang pidananya pasti lepas. Ya sana ya bebas. Di tengah perdebatan yang panas ada berdiri dengan baik, ya itu yang dikatakan oleh Mas Ferdinand Hutahea, ya saya salah bilang Ferdinand Sinaga, itu adalah mantan pemain timnas. Iya sih. Ya maaf. Ini Pak Ferdinand, ya saya katakan demikian. Ini sangat masuk akal sekali dan seharusnya itulah yang dilakukan. Jadi apabila kita menginginkan keadilan yang seadil-adilnya, permasalahan ijazah aslinya juga kan masih dalam tanda tanya tuh. Karena pernyataan UGM atau pernyataan siapapun itu tidak cukup karena tidak memiliki kekuatan hukum. Maka ini dulu yang harus diselesaikan. Baru masuk ke dalam permasalahan fitnah atau pencemaran nama baik. Karena apabila ijazah Jokowi itu sudah memiliki ketetapan hukum yang tetap, maka permasalahan fitnah dan pencemaran nama baik atau bahkan undang-undang ITE itu akan sangat mudah sekali dilakukan di persidangan. Hanya saja, ya ini hanya saja nih, karena kan itu tidak terjadi, yang ideal itu tidak terjadi. Putusan PT UN belum ada, putusan ijazahnya asli atau tidak asli atau palsu begitu, belum ada keputusan pengadilannya. Tetapi permasalahan Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah naik persidangan. Yang mana kemungkinannya, kata Mas Ferdinand tadi, ini betul sekali. Kemungkinannya hakim itu mengira-ngira. Nah, bolehkah hakim mengira-ngira dari fakta persidangan? Celakanya, bukan boleh, ini seharusnya tidak boleh. Celakanya di kita itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi ya, hukum di kita itu, polisinya, jaksanya, hakimnya, kurang di dalam filsafatnya. Yang mana kita akan bisa mendapatkan pengetahuan yang sangat detail mengenai hal itu dari Mas Abdul Ghafur Sangaji. Beliau itu sejauh yang saya melihat ya, selain Refli Harun, beliau adalah salah satu juga orang yang paham betul bagaimana seharusnya proses pengadilan yang ada di Indonesia. Nah sayangnya
Polisi malah udah itu mah yang paling dengkul di antara penegak hukum. Makanya harus ada kejaksaan kan untuk mengontrol apa-apa yang disangkakan oleh kepolisian. Jadi polisi paling dengkul tuh di dalam memahami hukum. Kemudian jaksa juga kalau kita melihat sekarang sudah turun sekali kualitasnya. Hakim juga kalau kita melihat kemarin yang di pra-peradilan itu juga nggak ngerti juga mengenai hukum. Siapa yang paham kalau begitu? Para akademisi yang paham. Ya, para akademisi yang nggak makan duit pemerintah itu, karena mereka itu pure, murni dari pengetahuan. Nah, apabila ini murni dari pengetahuan, ya murni dari pengetahuan, sebagaimana seharusnya, hakim itu harusnya menunggu dulu, memberikan putusan sela. Jangan dulu diteruskan, karena ini ada missing link. Buktikan dulu ijazah Jokowi itu asli dengan kekuatan hukum tetap. Bukan dengan jargon-jargon, UGM udah ngomong dan lain sebagainya. Bukan, harusnya begitu. Tetapi yang seharusnya ini kan tidak terjadi. Kenapa? Karena kebodohan-kebodohan tadi saya bilang. Kebodohan mengenai filosofi berhukum di Indonesia. Pada akhirnya sering kita mendapati bahwa hakim itu mereka memiliki pendapat sendiri, murni, mutlak dari pendapat sendiri. Yang mana itu bermasalah di dalam hukum civil law. Kenapa? Karena di dalam hukum civil law itu, hakim dia tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan undang-undang, tidak memiliki. Mereka itu mencocokkan apa yang ada di persidangan dengan undang-undang. Maka dari itulah yang memutuskannya di situ hakim, bukan juri seperti di Amerika. Begitu. Nggak bisa hakim itu. Dan hakim ini dia pada akhirnya akan dilihat oleh masyarakat. Kalau masyarakatnya cerdas, apakah hakimnya itu memutuskan sesuai hukum atau tidak. Lah masalahnya di kita masyarakatnya pun tidak cerdas. Karena dibodoh-bodohi juga dalam hal ini oleh para termul. Jadi ya menginginkan keadilan di Indonesia itu sangat jauh sekali prosesnya. Sangat jauh sekali. Dari mana kita harus memulai proses ini? Satu, dari rekrutmen kepolisian. Tidak cukup hanya berbadan tegap begitu ya, lari-lari sekian keliling nggak cukup, tapi harus memiliki otak dulu yang diutamakan. Otak dulu itu yang diutamakan. Rekrutmen polisi itu. Kemudian yang kedua, rekrutmen jaksa, itu juga bermasalah. Kemudian yang ketiga, rekrutmen hakim, itu juga bermasalah. Yang mana ketiganya ini harus betul-betul menguasai filosofi penegakan hukum civil law yang terjadi di Indonesia. Nah, ya setelah itu masyarakatnya pun harus memiliki pengetahuan hukum yang mumpuni. Inilah pilar demokrasi pada akhirnya kan. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dengan penegak hukum, dua-duanya memiliki pengetahuan yang sama mengenai filosofi penegakan hukum di Indonesia. Barulah dari situ kita akan melihat secercah harapan baru bagi Indonesia. Ini kita belum memasukkan variabel-variabel yang lain, seperti sepintar apapun hakim dan kepolisian masih bisa disuap kan? Itu juga belum. Cuman apabila ini sudah klop di dalam pengetahuannya, maka kontrol media itu akan lebih mudah untuk dijalankan. Nah, saya kira itu jadi jauh. Makanya ya, demokrasi itu untuk menjadi sebuah sistem yang berjalan sangat baik memerlukan prasyarat-prasyarat yang banyak. Di antara prasyaratnya itu apa? Para penegak hukum ini paham filsafat. Itu di antaranya. Lah kalau para penegak hukum dan masyarakat ini tidak paham filsafat, kemudian melakukan demokrasi. Yang mana demokrasi ini salah satunya adalah mayoritarianisme, salah satunya itu. Suara terbanyak. Suara terbanyaknya orang-orangnya on. Orang-orangnya otaknya didengkul. Ya gimana mau terjadi demokrasi yang baik dan indah? Terus kapan Indonesia ini mau menuju Indonesia emas? Susah kan? Nah itu makanya doakan saja. Susah kalau kita mau nunggu sistem sampai kapan nggak tahu. Kita doakan saja. Mudah-mudahan termul orang-orang yang otaknya didengkul itu secara majas ya, mereka cepat binasa. Nah aja itu, tinggal menyisakan Indonesia ini orang-orang yang cerdas-cerdas. Nah apabila mereka sudah binasa, baru Indonesia akan bisa melihat secercah harapan yang besar ke depan. Nah untuk Anda yang bukan termul, sehat-sehat, selamat-selamat, tambah cerdas, tambah lancar semua permasalahannya ya, semua urusannya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.